فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian tafsir Ibn Katsir Surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 71 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kalian menyembelih Baqarah, seekor sapi. Seekor sapi. Ana tidak mengatakan di sini sapi betina ya, tapi seekor sapi. Tak marbutah yang ada di Baqarah itu tidak melazimkan dia sapi betina, tidak melazimkan dia sapi betina ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, wahai, yang maknanya sini ditafsirkan oleh Ibn Katsir, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian berupa kejadian yang luar biasa.
yaitu penyembelihan seekor sapi betina dan penjelasan tentang si pembunuh dengan sebab sapi itu. Jadi bagian dari sapi itu menjadi Allah Ta'ala izinkan menjadi sebab terungkapnya siapa si pembunuhnya. Kemudian Allah menghidupkan kembali orang yang terbunuh itu hingga dapat ditanya tentang siapa yang membunuhnya. Ini yang disebut nanti ada disebut apa ya? Qissah di antara qasas Al-Quran, dan juga ini masuk ke dalam ilmu takdim dan takhir. Takdim dan takhir, yaitu diawalkan dan diakhirkan. Ketahuilah di sini ikhwah, kalau ayat 70 ini kan kita membahas ayat 67 sampai 71. Itu satu kisah tentang perintah untuk menyembelih Baqarah dan bagaimana lobbynya orang-orang Bani Israel meributkan diri mereka sendiri sampai bisa kemudian alhamdulillah menyembelih sapi dengan kriteria yang begitu ketat. Tapi semua kejadian ini kenapa kok diperintahkan untuk menyembelih Baqarah? Ada sebabnya. Nah, ternyata sebabnya Allah Ta'ala sebutkan di ayat berikutnya, yaitu 72 dan 73. 72 tentunya. Yaitu sebabnya adalah wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Ya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian itu ada di antara kalian Bani Israel yang membunuh seorang manusia, nanti diceritakan insyaallah. Lalu akhirnya kalian saling tuding-menuding tentang siapa pelakunya. Maka Allah hendak menyingkap apa yang selama ini kalian sembunyikan. Nah, baru kemudian kisah penyembelihan sapi. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dari Ubaid al-Salmani, ya, ia bercerita, di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki mandul, tidak beranak, sedang ia mempunyai harta kekayaan berlimpah. Jadi di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki mandul, tidak beranak, dan kekayaan yang melimpah. Ya. Nah ini, antum sudah punya anak lagi? Udah punya anak? Nikah udah? Belum. Cepatlah insyaallah. Ya insyaallah. Jadi tapi mandul gitu loh. Dan karena memang namanya juga kalau belum punya anak, udah punya istri, ya alhamdulillah hartanya kan masih terjaga gitu ya, enggak terhabiskan dengan kebutuhan anak dan istri, kebutuhan anak walaupun kebutuhan istri ya. Tetapi ibrahnya di sini orang ini memiliki kekayaan melimpah, maka anak saudaranya itu anak saudaranya berarti keponakan kan? Al-Muhim di sini ada salah satu dari keluarganya yang kelak akan menjadi ahli warisnya. Gitu loh. Faham nggak? Mulai paham nggak konteksnya, kawan? Jadi ini orang kaya, ya, memiliki kekayaan karena nggak punya anak kan, orang tua juga nggak ada, maka asbah warisannya nanti ke ibnul am, ya, anak ibnu akhli ab, gitu kan. Kemudian ini seperti tergesa-gesa, yaitu keponakannya ini musta'jil, pengen apa? Dapat warisan. Ya, kira-kira di zaman sekarang ada nggak kayak gitu? Berharap cepat mati itu? Kalau apa hukumnya berharap dapat warisan pas calon mayit masih hidup? Apa hukumnya, kawan? Gak etis ya? Boleh nggak? Boleh, tapi tidak diungkapkan. Enggak, kalau misalnya kita itu menuju harta dan apalagi kepengin dapat harta kelak, itu wajar ya, kawan. Tetapi untuk mengungkapkannya dan memeliharanya dan berharap cepat-cepat matinya itu sangat tidak etis, apalagi terhadap bapak atau orang tua sendiri. Ya, tapi keinginan mendapatkan warisan itu hal yang bukan hal yang berdosa. Namun kalau dibalik keinginan tersebut ada keinginan seperti membunuh atau berharap cepat matinya, maka ini minimal bukan sesuatu yang
baik ya. Ini ada kesalahan sebentar di link di ini nomornya. Taib, kita lanjut. Maka ia dibunuh oleh keponakannya itu karena musta'jil ya. Ingatlah dalam hukum fikih pun dalam masalah pembunuh itu ada hukumnya dalam Islam. Kata Nabi SAW, la yarithul qatil, pembunuh tidak mendapat warisan ya. Pada malam hari mayatnya dibawa dan diletakkannya di depan pintu salah satu dari mereka. Dan ini kampung Bani Israel. Akhirnya keponakan ini membunuh orang ini, membunuh pamannya supaya bisa dapat warisan. Nah, kemudian mayatnya digeret dan diletakkan di depan pintu salah satu warga Bani Israel lainnya. Berarti ingin memfitnah kan? Licik banget ini. Ketika itu qadarullah belum ada CCTV, belum ada scanning jari, ya kan? Tapi itulah kita harus belajar di zaman ketika peralatan tidak ada. Allah Ta'ala maha kuasa dan maha mampu untuk mengungkap dengan cara Allah yang tidak pernah mereka pikirkan loh ya. Jadi kalau zaman sekarang kita berbuat jahat, kalau Allah ingin ungkap di dunia, walaupun dengan logika kita nggak bakal mungkin terungkap, enggak, Allah bisa mengungkap dengan cara Allah Azza wa Jalla. Ini benar-benar suatu ibrah ya. Ketika pagi hari tiba, ia menuduh pemilik rumah dan warga sekitar sebagai pembunuhnya. Ajib. Paham maksudnya? Dia udah ya, dia yang naruh ke situ. Pas paginya dia tuduh, ente yang bunuh paman saya ya. Ibaratnya kalau kita kayak kita ngumpul-ngumpul gitu. Mau kentut nih, siapa yang kentut nih? Itu biasanya fa'ilnya itu. Ya? Iya, pertama kali ngomong ya, pertama kali undur yang, dan yang paling ngegas itu malah dia lakunya. Ya, ini Bani Israel juga kayak dia tuh. Sehingga mereka pun mengangkat senjata dan saling menyerang. Jadi chaos. Beberapa orang yang mempunyai pikiran bijak berkata, mengapa kalian saling membunuh? Padahal ada Rasulnya Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam di tengah-tengah kalian. Nah, ini juga ada ibrah orang yang hakim. Itu ketika ada perselisihan, maka dikembalikan kepada ahli ilmu, ya, kepada Allah dan Rasulnya gitu. Mereka pun mendatangi Musa dan menceritakan peristiwa tersebut kepadanya. Paham di sini, ikhwan? Maka Musa pun berkata sebagaimana di firman Allah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kalian disuruh menyembelih seekor sapi ya. Apa kata para Bani Israel? Qalu atattakhiduna huzwa? Kalian, wahai Musa, kamu tuh pengen jadikan kami sebagai bahan ejekan. Kalau bahasa sekarang, Musa, are you kidding us gitu? Are you kidding me gitu? Kamu bercanda aja kamu, gimana ya? Gini ikhwan, ya orang namanya dalam peristiwa seperti itu kan memang membutuhkan jawaban yang logis ya. Namun ketika ayo udah bagus-bagus nih mereka menuju Nabi Musa, ayo berombong menuju Nabi Musa. Ini ada cerita kayak gini, tadi pagi nemuin mayat di sini. Ini kayaknya dia yang membunuh, dituduh gini-gini, tapi dia menyangkal dan seterusnya. Gimana wahai Musa? Kata Nabi Musa alaihissalam, Allah nyuruh kalian nyembelih sapi. Ya memang dengan logika apa? Lah, ini gimana? Kita kan nggak ada, memang tidak ada secara logika keduniaan dan terbatasi kita nggak ada nyambungnya, ya. Namun karena ini Rasulnya Allah gitu loh, apa yang dia katakan dalam konteks ini pasti nggak sembarangan. Maka inilah pelajarannya, ikhwan. Banyak dari kita itu kadang-kadang tercermin pada diri kita sikap seperti Bani Israel, tamarrud, utu, yaitu keras kepala dan melawan apa yang diwahyukan gitu loh. Ya. Di antaranya misal masalah
pemerintahan, masalah zalimnya penguasa dan seterusnya, kita disuruh bersabar. Kalau kan nasihatin dengan empat mata dan baik-baik. Jangan diterkam di media sosial. Mungkin bagi banyak orang itu nggak masuk logika. Ngapain bersabar kayak gini? Tapi kan itu disuruh Nabi SAW. Ya, solusi dari Nabi SAW kadang-kadang itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak langsung di akal kita itu masuk. Tetapi ketika kita melihat hikmahnya, oh ternyata itulah solusi yang terbenar. Ya, gitu. Contoh juga misalnya di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ada kemenangan dari Allah, Fathu Makkah, orang-orang berbondong masuk ke Islam. Maka apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Disuruh zikir, disuruh bertasbih, bertahmid dan istighfar. Kalau misalnya lihat, lah ini kan nikmat gitu loh. Kok kenapa disuruh istighfar gitu loh? Kita nggak usah mempertanyakan karena ini semua syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga habis sholat fardu, ya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah. Mungkin ada yang kita kan habis ibadah, bukannya malah mendulang pahala, kok malah istighfar, gitu kan? Harusnya kita alhamdulillah gitu kan ya, karena telah menuntaskan kewajiban. Tapi ini syariat Allah, nggak bisa antum kemudian pakai atur-atur dengan logika antum. Ya. Ubaid As-Salmani melanjutkan, seandainya mereka tidak keras kepala, pasti akan cukup bagi mereka sapi apa saja meskipun yang paling buruk, namun mereka mempersulit diri. Karena kata Allah Ta'ala, kata Musa, antadbahu baqaratan. Dan ini dalam bahasa Arab, ini masuknya ke mutlak, bukan umum. Ke mutlak anis sifah. Yaitu bebas sifatnya apa aja. Mutlak itu artinya bebas. Yang penting baqarah. Mutlak dan juga dengan isim yang dengan huruf di sini ta marbutah yang menunjukkan apa? Wahdah ya. Satu saja. Jadi tak di sini bukan menunjukkan sifat betina atau unsa, bukan sifat ta'nis, tetapi satu. Baqaratan apa aja itu? Gendernya apa? Makanya ana kurang setuju dengan penerjemahan baqaratan sebagai sapi betina. Enggak kurang setuju karena baqaratan di sini tak marbutah bukan berarti ta'nis. Ya menunjukkan inasnya dia, bakornya. Tapi menunjukkan apa? Menunjukkan wahdah. Ya, satu saja. Ya, antadbahu baqaratan. Ya. Kalau isim jenisnya kan al-baqar, baqar. Ya. Taib, maka karena mereka mempersulit diri dengan lobi-lobi mereka, maka Allah pun mempersulit mereka hingga mereka sampai pada sapi yang diperintah untuk menyembelihnya. Akhirnya mereka menemukan sapi itu pada seseorang yang tidak mempunyai sapi lain kecuali sapi tersebut. Jadi ada satu petani cuma punya satu sapi itu saja, dan itu sesuai dengan kriteria yang Allah Ta'ala terapkan pada mereka. Dan itu berat. Si pemilik sapi itu berkata, demi Allah, aku tidak akan melepaskan sapi itu jika harganya kurang dari emas sepenuh kulitnya. Dan ini Israeliat ya. Jadi harganya itu harus setara nih, emas di harga di zaman itu dan dengan sepenuh kulitnya. Jadi kalau kulitnya ditimbang berapa, maka segitulah emas. Itu bayarannya. Masya Allah. Karena kulitnya bagus, nanti lihatnya. Safra faqi' launuha tasurun nadhirin. Ya, emas yang spesial. Sapi yang spesial dengan warna keemasan. Maka mereka pun menyembelihnya dengan harga senilai emas sepenuh kulit sapi tersebut. Masya Allah. Ghali. Ya, mahal sekali. Kemudian mereka menyembelihnya dan memukul mayat orang tadi dengan bagian tubuh dari sapi itu. Ini khilaf di antara ulama. Apakah aznabnya, apakah ekornya, apakah kakinya, apa-apa. Nah, tapi kalau dalam hadis, dalam ayat bi ba'dihha, yaitu apapun itu enggak disebutkan dalam ayat bagian tubuh mana. Jadi tidak terlalu penting bagian tubuh mana. Mereka menyembelihnya dan memukul mayat orang yang sudah wafat dengan bagian tubuh sapi itu. Maka bangunlah orang yang sudah mati itu. Setelah itu mereka bertanya, siapa yang membunuhmu? Maka ia menjawab, orang ini, sambil menunjuk kepada sepupunya dewekan. Orang ini.
kemudian ia pun terkulai dan mati kembali. Yaitu kuasa Allah Azza wa Jalla. Lihat antara ikhtiarnya Bani Israel dengan jawaban simpel, kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka keponakannya itu tidak diberi warisan sedikit pun dari kekayaannya. Ini banyak banget pelajarannya loh dari kisah ini, ikhwan. Lihat bagaimana orang-orang kalau misalnya melanggar atau melawan solusi yang Allah dan Rasulnya berikan dengan logika mereka menentang. Oke, ini Bani Israel masih nerima loh. Masih oke. Baqarah ya udah kita ikutan deh. Ini masih nerima loh. Tapi kemudian mereka mempersulit. Taib, ada dua golongan. Satu, orang pertama misalnya. Ketika diberikan solusi dari Allah dan Rasulnya untuk suatu masalah hidup dia atau masalah hidup masyarakat atau pemerintahan, kemudian dia nggak percaya, ini akan lebih rumit lagi. Karena dia itu mencari jalan keluar yang nggak pernah menjadi jalan keluar. Sudah Allah Ta'ala Sang Khalik berikan jalan keluar, dia nggak memilihnya, dia memilih jalan yang bukan jalan keluar. Itu akan lebih ribet. Ada yang kedua yang seperti Bani Israel ini, yaitu dia ikut, oke, Baqarah, oke. Namun dengan ikutnya dia dengan Allah dan Rasulnya, tapi masih ada karakter itu yang mempersulit mereka, yaitu bertanya hal-hal yang mempersulit gitu loh. Ya, yang sekiranya itu adalah mudah, dan ini ada karakter orang seperti itu. Mudah sebenarnya. Kalau misalnya bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dia persulit. Yang mempersulitnya itu adalah sikapnya orang-orang ini. Udah sesuatu yang sebenarnya umum atau mutlak, silakan apa gitu bebas. Gara-gara nanya, ya akhirnya membuat kesulitan. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya, janganlah kalian bertanya sesuatu yang kalau jawabannya ketahuan itu bakal membuat kalian tuh enggak senang gitu loh. Mendingan kalau memang udah gitu ya udah bilang apa gitu aja, jangan nyari-nyari gitu. Ada yang kedua ini nih. Yang kedua, ya udah jelas, ya dia ikut, tapi tuh pengen ngerinci lagi sehingga mempersulit dirinya sendiri. Ya. Kayak misalnya kalau kita waktu di kelas dulu, ya pas ujian kan, imtihan, dah selembarannya di semua udah dibagikan. Ada murid bilang, Pak Guru, buku tulis sama buku cetak dikumpulin nggak? Gimana? Gimana Ikhwan? Bikin masalah nggak tuh? Bikin masalah. Apalagi yang ashabul wara' pakai hamzah. Kalau ashabul wara' beda lagi. Apalagi kalau ashabul wara' tikus got. Yang belakang tuh wah, belagu banget dia, so alim dia, padahal ya akhirnya buku-buku dikumpulin. Ya. Ini bikin persulit masalah ini si orang alim ini. Udahlah, kalau emang gurunya nggak nyuruh ngumpulin buku nggak usah ditanya. Akhirnya gurunya, oh iya, ya udah kumpulin buku kalian. Oh langsung sekelas marah sama bukan sama gurunya wajar kayak gitu, tapi sama murid ini, kok kamu ngapain ini kayak gitu. Akhirnya karena sekelas ini ahli nyontek semua, ya akhirnya gondok semua, iya gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak hal yang nggak perlulah kita lebih detail lagi untuk bertanya tentangnya gitu. Maka akhirnya sejak itulah seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya karena musta'jil. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Nah, setelah mereka diberikan petunjuk untuk menyembelih sapi, seekor sapi, maka mereka bertanya, yubayyin lana ma hi, seperti apa sapi itu? Ya sapi, namanya sapi. Ya, maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, ini bukan ijtihad beliau tetapi dari Allah azza wa jalla. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Yaitu sapi tersebut adalah sapi yang tidak tua, tidak pula muda, pertengahan antara itu. Faf'alu ma tu'marun. Langsung Nabi Musa alaihissalam, udah kalian kerjain aja. Langsung kerjain apa yang kalian diperintahkan padanya. Udah kerjain aja. Maka Allah memberitahukan di sini tentang sikap keras kepala Bani Israel dan banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan kepada Rasul mereka.
Ajaibnya orang-orang Bani Israel itu rata-rata mereka kalau udah banyak nanya itu bukan untuk diamalkan, tapi karena karakter mereka banyak ngelobi, banyak nawar. Antum kalau ngeliat orang kayak gini empet sebel, apalagi antum pedagang, baik pedagang online atau offline. Pedagang offline di pasar nanya doang, nawar ini nggak apa-apa, ini berapa, bisa nggak kurang ini, bisa, tapi nggak mau beli dia. Itu kan bikin gondok, kesel. Bahkan online pun kadang-kadang gitu. Sat, tolong Sat, parfum Sat, berapa? Ini berapa Sat? Ini berapa Sat? Bisa nggak ditawar? Bisa nggak ongkir dikurangin Sat? Oke, bisa. Diem habis itu. Kan ngeselin. 2 hari didiemin kita. Ya blokir habis itu, ngapain nggak? Kita nggak butuh orang kayak gini. Kan? Nah, jadi itu nanya tuh bukan buat diamalkan, tapi memang pengen mempersulit aja, pengen bikin sebel gitu loh. Oleh karena itu ketika mereka mempersulit diri, maka Allah mempersulit mereka. Seandainya mereka menyembelih sapi bagaimanapun wujudnya, baqaratan, maka sudah cukup baginya. Namun mereka mempersulit diri mereka sendiri, sehingga Allah pun mempersulit mereka, di mana mereka mulai bertanya, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Seperti apa sapi tersebut? Kriterianya Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seandainya mereka menyembelih sapi yang paling buruk sekalipun, itu udah cukuplah bagi mereka. Tapi ternyata mereka mempersulit diri, sehingga Allah mempersulit mereka. Maka dikatakan oleh para ulama salaf, ya, artinya sapi itu di sini baqarah la farid wala bikr. Sapi itu tidak farid pakai dhad, tidak tua, wala bikr, tidak pula sapi yang muda yang belum dikawini oleh sapi jantan. Ya. Nah di sini mungkin bisa di sini wala bikr, bisa di sini baqarah, di sini adalah betina, bisa lah. Ya, tapi asalnya antadbahu baqaratan, mau betina mau jantan, faddal. Nah, karena kemudian akhirnya dikerucut lagi, la farid, tidak tua, wala bikr, tidak pula perawan. Nah, maka mengerucutlah menjadi sapi betina, ya gitu. Jadi asalnya baqaratan, enggak mesti sapi betina, ya. Maka kemudian mengenai firman awanum baina dzalik, yaitu pertengahan antara tua dan muda. Inilah hewan dan sapi yang paling kuat dan paling bagus. Jadi pertengahan. Emang paling enak, paling bagus itu pertengahan. Kalau kita berkorban pun binatang yang pertengahan, enggak kekecilan dan enggak ketuaan banget gitu loh, ya. Tapi kemudian al-awan berarti an-nisf, yaitu antara sapi yang sudah melahirkan dan cucu yang dilahirkan anaknya. Dikatakan oleh Mujahid dan Wahab bin Munabbih, ya, sapi tersebut berwarna kuning. Oleh karena itu Nabi Musa mempertegas warna kuning sapi seperti itu dengan menyebutkan warna kuning tua. Itu yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla setelah mereka nanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya apa? Nah, mulai kan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Safra' yang faqi'. Jadi faqi' ini mempertegas warna yang sangat kuning. Faqi' ini khusus untuk kuning. Kemudian disifati lagi tasurun nazirin, menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Nah, ini agak sulit lagi nih. Ya, As-Suddi mengatakan yaitu menakjubkan bagi orang yang menyaksikannya. Wahab bin Munabbih mengatakan jika engkau melihat kulitnya, maka terbayang dalam benakmu bahwa sinar matahari terpancar dari kulitnya. Ini susah banget nemuin kebo kayak gitu. Coba. Iya, kebo kan, coba kebo dengan warna kuning emas. Dan warna kuningnya itu faqi' gitu. Dan itu tasurun nazirin, membuat, cakep banget nih sapi nih gitu. Ya. Hah? Limosin kayak mobil ya. Innal kemudian lagi-lagi nih, udah kayak gitu, lagi-lagi mereka nanya. Ini saking basa-basi mujamalahnya mereka nih loh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ya wahai Musa, dan itu dengan uslub, dengan sikap dan uslub yang tidak sopan. Ud'u lana rabbaka, ya Musa, coba tanya kepada Rabbmu. Gimana gitu? Kayak antum bilang, Ustaz tolong dong, mintakan ke Tuhannya Ustaz. Kan gimana? Tuhan kita kan sama. Gitu kan? Yubayyin lana, tolong jelaskan untuk kami, mahia, sapi apa itu? Innal baqara tashabaha alaina. Karena
Al-baqar di sini jenis sapi ya, bukan baqar. Al-baqar. Sapi-sapi itu tashabbaha alaina. Ya, masih samar bagi kami gitu. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Nah, ini masih bagusnya di sini ada kalimat insyaallah. Dan semoga kami insyaallah akan mendapatkan petunjuk. Ini masih bagus nih ya, karena mereka sebenarnya beriman kepada Allah taala. Tapi kurang ajar aja, itu aja ya. Maka kata mereka jumlahnya sangat banyak sehingga menjadikannya samar gitu loh. Itu. Karena mereka mungkin melihat peternakan gitu. Kayak yang mana ya? Sebenarnya ya udahlah kriteria yang kayak gitu. Oleh karena itu sebutkan keistimewaan sapi itu dan juga sifat-sifat yang dimilikinya kepada kami. Ya. Jika engkau menjelaskannya kepada kami, niscaya kami akan mendapatkan petunjuk. Maka lagi-lagi dipersempit nih. Qala innahu yaqulu inha baqaratun la dhalulun tuthirul ardu wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Ya. Sapi itu sapi yang belum pernah dipakai mengolah tanah. Waduh. Ya. Tidak untuk mengairi tanaman. Artinya sapi itu tidak dihinakan dengan menggunakannya untuk bercocok tanam. Dan tidak juga untuk menyirami tanaman. Berarti ini sapi spesial oleh pemiliknya. Tapi sapi itu sangat dihormati, elok, mulus, sehat, tidak ada cacat, tidak la syai'a fiha. Dan tidak ada warna lain selain warna yang kuning emas itu. Wah, Masya Allah. Ayo sok. Gak ada belang-belangnya. Masya Allah. Gimana tuh? Qalul ana jita bil haq. Nah, ini baru nih. Baru sekarang kamu menerangkan yang benar tuh. Kurang ajar ya. Udah tadi ngomong kayak gitu. Nah, gitu dong, gitu. Sabar banget Nabi Musa, Allah musta'an. Ya. Fadzabahuha, maka kemudian mereka menyembelihnya, akhirnya menemukan dan mereka menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, nyaris saja mereka tidak sampai mengerjakannya. Ya, kata Ad-Dhahhak, mereka nyaris tidak melakukannya. Penyembelihan itu bukanlah sesuatu yang mereka kehendaki, karena yang mereka inginkan justru tidak menyembelihnya. Jadi hampir aja ini mereka udah punya niatan nggak mau menyembelihnya. Ya, tapi alhamdulillah terjadi. Maksudnya meskipun semua sudah ada penjelasannya, juga berbagai tanya jawab, keterangan, namun mereka tidak menyembelihnya kecuali setelah bersusah payah mencarinya. Itu bisa juga maksudnya itu. Semua itu mengandung celaan terhadap mereka, karena tujuan mereka melakukan hal itu tidak lain untuk menunjukkan kesombongan. Oleh karena itu mereka nyaris tidak menyembelihnya. Lihat di sini ya kawan, kriteria yang Allah Ta'ala sebutkan adalah kriteria yang logikanya mustahil ya kawan. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang ketika mensyariatkan sesuatu, Allah Ta'ala tidak pernah mensyariatkan sesuatu yang mustahil. Ya? Allah Ta'ala tidak pernah mensyariatkan sesuatu yang mustahil. Maka kalau misalnya kita diperintahkan penguasa ini zalim, misalnya kita diperintahkan bersabar dengan kezaliman masyarakat, bersabar dengan kezaliman penguasa, itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Betul nggak? Semua misal bersabar nih sambil berdoa minta sama Allah. Bisa nggak orang tuh bersabar? Ya bisa. Ya. Kemudian kalau ditanya sampai kapan kita bersabar, antum nggak percaya sama Allah berarti. Berarti nggak, kurang percaya, bukan nggak percaya. Ya kurang percaya. Ya. Bukan tidak mustahil kalau misalnya masyarakat bersabar dan kalau amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang koridor yang benar, maka tidak mustahil Allah Ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk umat ini, insyaallah. Ya. Tapi permasalahan ayat yang menyebutkan sifat-sifat sapi betina ini sehingga benar-benar jelas dan muayyan tertentu setelah disebutkan secara umum dapat dijadikan dalil yang menunjukkan sahnya jual beli akad salam. Ya. Ini secara istinbat pada binatang. Bolehnya akad salam pada binatang. Ya. Akad salam itu apa? Akad salam jenis transaksi di mana pembayaran dilakukan secara kontan sementara barangnya diterima kemudian. Namun speknya harus jelas dan muayyan ditentukan. Maksudnya speknya ditentukan, bukan barangnya. Juga waktu penerimaannya juga ditentukan kapan. Itu akad salam. Jadi di antara
karakteristik akad salam adalah uang itu harus tunai di awal. Kalau tunai atau nyicil dan sebagiannya hutang, maka ini tidak sah sebagai akad salam. Gitu ya, tidak sah sebagai akad salam. Taib, kata Nabi SAW, la tan'atul mar'ata li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Seorang perempuan tidak boleh menggambarkan sifat perempuan lain kepada suaminya hingga seolah-olah suaminya melihatnya, karena ini menjadi fitnah nanti. Ya, menjadi fitnah. Sebagaimana Nabi menyifati di sini disebutkan tentang hadis yang tadi. Ya, kenapa? Karena dalam ayat tadi ada deskripsi tentang sesuatu yang ingin didapatkan. Ya. Dan kaitannya dengan hadis tadi adalah yaitu sama-sama dalam rangka mendeskripsikan. Ada pendeskripsian yang halal dan harus, halal atau harus, ada pendeskripsian yang haram. Mendeskripsikan yang halal adalah mendeskripsikan spek jual beli, bahkan itu seringkali harus, ya, karena ini masuk ke dalam bayunya harus mausuf, yaitu disifati. Kalau memang tidak muayyan maka harus mausuf. Apa bedanya muayyan dengan mausuf? Muayyan yaitu muayyan ditentukan langsung ada itu. Ini misalnya beli peci, itu tuh pecinya. Harga berapa? 30.000. Atau muayyan langsung ditunjuk, dia langsung lihat. Tapi kalau mausuf fi dhimmah atau mausuf, maka barang nggak kelihatan sekarang, tapi antum jelaskan seperti ini. Oh, dia warnanya gini, bentuknya gini, size-nya gini, itu mausuf. Ya. Maka wasful mar'ah lil mar'ah la tan'atul mar'ah, na'at itu sifat. Ya, makanya dalam nahwu ada sifat mausuf dan ada na'at man'ut. Janganlah seorang perempuan istri mendeskripsikan, mensifati perempuan lainnya, apalagi fisiknya ataupun akhlaknya kepada suaminya. Apa yang terjadi nanti? Istri itu mendeskripsikan tentang teman dekatnya kepada suaminya. Gimana kira-kira? Minat. Iya. Jangan. Ya kalau minat alhamdulillah sih, tapi maksudnya di sini ini kan bisa membuat apa? Bisa menjadi zina hati, bisa membuat kalau dia mau di madu, ya kan? Kalau mau di madu, maka di sini ikhwan, masuk dalam mafhum hadis ini adalah memamerkan istri atau suami di media sosial. Itu termasuk hal yang diharamkan. Ya, memamerkan istri atau suami di media sosial, itu termasuk hal yang diharamkan. Apa istinbat dari apa kiasnya gimana? Gini loh. Bahkan itu lebih buruk lagi daripada ini ya. Kalau misal istri antum mendeskripsikan ke antum teman dekatnya, ya, antum akan berpikir kan apa? Oh kayak gini kan? Dia si Khotimeh itu, masya Allah putih, cantik pak, bang cantik deh. Tapi rata-rata perempuan nggak ngomong gitu sih, rata-rata sama suaminya. Dia tahu, ya. Hah? Itu langka itu, masya Allah itu. Ada sih memang, tapi itu masya Allah itu soleha banget itu. Soleha bagi suami pasti bilang dia soleha tuh. Itu padahal cuma deskripsi ya. Tapi kalau misalnya menampilkan di Facebook atau di status WhatsApp foto suaminya, gambar suaminya, assalamualaikum, maka ini lebih transparan lagi gitu loh. Ya, lebih transparan lagi. Dan lebih bisa di-download, bisa ya kan? Kan enggak boleh.
Apa di capture apa tuh? Screenshot, bisa di screenshot. Itu fitnah yang ada beberapa ikhwan kita yang foto bareng istrinya. Istrinya bercadar. Ya. Apakah itu haram? Insyaallah haram. Di sini kalau distinbat dari hadis ini haram. Hatta apa namanya? Cadaran lebar jilbab, cadaran kayak akhwat ini. Hatta matanya enggak kelihatan. Maksudnya matanya diburemin atau gimana? Enggak, tetap haram. Karena ini pengupload itu tidak tahu apa yang di benak banyak laki-laki yang melihatnya. Gitu kan? Apalagi kalau ternyata tampak padanya apa? Tangannya putih. Atau matanya cukup jelita gitu. Maka ini haram, beneran. Karena ini akan membuka pintu fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Memang iya ini istrinya fulan ya, istri dia. Tapi ini sama dengan menjajakkan istrinya, naudzubillah min dzalik. Dan ikhwan seperti kita ini lebih tertarik pada yang seperti itu dibandingkan ya buka-bukaan aurat ya. Lebih terfitnah. Dan akan mengkhayalkan apa? Ini di balik cadarnya pasti cantik ini. Padahal kalau ngewe, ayo cantik. Iya beneran itu jujur li kayak gitu kan? Iya. Bahkan ada juga ustadz sunnah kemudian bikin video sama dan istrinya kemudian duduk di situ kajian dan istrinya duduk di situ. Di-shoot juga dengan kamera. Memang pakai cadar. Tapi ini jadi konsumsi publik. Ikhwan kita itu nazar ke akhwat aja. Cuman bisa ngelihat wajah dan lengan dan ketepak tangan gitu loh. Walaupun boleh juga kita melihat dalam mazhab lainnya dan itu benar juga bisa. Ini lengan dan betis dan juga rambut. Itu mazhab, salah satu pendapat mazhab dan itu boleh memang. Kalau memang perempuan itu berkenan. Lalu apa gunanya dia punya istri kalau enggak menjaga itu di media sosial? Berarti kita menazar istri dia terus-terusan gitu. Gitu makanya. Ya. Jadi enggak boleh kita memamerkan suami atau istri. Ya, bahkan memamerkan diri sendiri kalau bisa jangan gitu. Adapun kalau video seperti ini karena kebutuhan hajat ya. Gitu. Baik, seperti itu insyaallah dari tafsir Ibnu Katsir. Kenapa tadi ada akad salam? Karena pembahasan akad salam karena Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya berpendapat bahwasanya jual beli akad salam pada binatang tidak sah gitu loh. Makanya dalil ini dijadikan hujjah oleh jumhur ulama akan bolehnya akad salam pada binatang. Baik, kita lanjut kajian ad-da'wa. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.